一定死亡的结局都无法改变的，还是神明。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 188 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum sempet nyimak pembahasan episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di sisi lain, ketika Yang Wenzhou sedang mengikuti ujian tahta ilahi kehancuran dan pembantaian, serta diharuskan menghabisi pasukan iblis yang tidak ada habisnya, Chen Ying'er terlihat khawatir dan bertanya kepada Xingyu, kapan calon suaminya akan terbangun. Terlebih lagi, segel arena kematian juga sudah muncul di tubuh mereka. Long Xingyu menegaskan, tahta ilahi kehancuran dan pembantaian sedikit berbeda dengan tahta ilahi lainnya. Jika berhasil, Yang Wenzhou pasti akan memilikinya. Tapi jika gagal, Yang Wenzhou tidak akan pernah lagi bisa mendapatkan tahta ilahi. Meskipun Long Xingyu sangat yakin Yang Wenzhou pastilah bisa mendapatkan tahta warisannya, namun sayangnya, segel arena kematian telah terbentuk. Oleh sebab itu, jika memang keadaan mendesak, Xingyu meminta Chen Ying'er untuk memaksa Yang Wenzhou terbangun dan mengutamakan keselamatannya. Tidak ingin impian Yang Wenzhou pudar, Chen Ying'er lantas bertekad untuk melindunginya, memasang barrier pelindung kepada seluruh anggota yang saat ini bersamanya, bahkan memanggil Maidu untuk melakukan baku hantam. Bersamaan dengan hal tersebut, Dewa Iblis Pilar ke-9 alias Bai Meng terlihat menunjukkan diri, sehingga membuat Chen Ying'er ketar-ketir. Pasalnya saat itu, Bai Meng hampir menghabisi seluruh anggotanya. Di saat kakek dan nenek Chen Ying'er beranggapan, Bai Meng merupakan Dewa Iblis paling lemah di antara 10 pilar lainnya, serta tidak memiliki kemampuan baku hantam, Bai Meng tiba-tiba saja menggunakan teknik formasi benang takdir. Namun bukan kepada Chen Ying'er, melainkan kepada dirinya sendiri dan pasukan iblis. Di saat seluruh orang kebingungan dengan tindakan barusan, Bai Meng tiba-tiba saja menunjukkan reaksi, bahkan berevolusi dan memunculkan sosok pria gagah bagaikan malaikat bersayap. Di mana diketahui, Bai Meng bisa mendapatkan pilar ke-9 karena kemampuan luar biasanya sebagai Dewa Iblis Malaikat Maut. Selama ini dia selalu menyembunyikan kekuatan dan penampilannya dengan kedok tubuh lemah, menunggu waktu dibangkitkan ke puncak kekuatannya, serta mengungkapkan kepada dunia tentang asal-usulnya. Di saat Bai Meng melepaskan serangan tipe area, Chen Ying'er segera mampu merasakan tekanan kekuatan musuh meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Bahkan tidak sampai di sini, Bai Meng mampu merubah pasukan iblis tingkat keroco berevolusi ke tingkat 9 di bawah benang takdirnya, sehingga membuat keadaan Chen Ying'er benar-benar terdesak. Mengingat dunia ini tempat yang indah namun dirusak oleh kedatangan klan iblis, serta penderitaan tak terhitung jumlahnya berserakan di seluruh dunia, bahkan banyak mimpi yang terkubur dan hancur, seketika membuat Chen Ying'er memiliki tekad luar biasa kuat. Dia bahkan mampu menyatukan seluruh gerbang pemanggilan menjadi gerbang keabadian.
Nah, ternyata gerbang keabadian bukan hanya memiliki efek memanggil binatang panggilan, tetapi juga menyerap musuh ke dalam dunia kehidupan, layaknya sebuah domain. Fakta ini jelas membuat kakek dan nenek Chen Ying'er merasa bangga. Gadis kecil imut mereka kini telah menjadi summoner terkuat di dunia. 曾经的小公主，我是大人。打开了生息之戒。 Tepat ketika Chen Ying'er beranggapan pertarungan telah selesai, sebuah serangan tiba-tiba tertuju ke arahnya. Selain membuat Maidu jatuh pingsan, Dewa Kematian Bai Meng kembali menunjukkan diri dan ingin segera menghabisinya. Namun hal tidak terduga tiba-tiba saja terjadi. Ketika Chen Ying'er di ambang kematian, dia kembali mengingat seluruh anggota yang selama ini melindunginya, sehingga membuat tekad dalam dirinya kembali bangkit dan mampu memanggil pedang Dewi Kehidupan. Selain meningkatkan kekuatan Chen Ying'er melampaui batasan dan mendekati level dewa, Chen Ying'er juga mampu menggunakan setiap atribut yang selama ini dia pelajari dari seluruh anggota timnya, membuatnya berada di atas angin menekan Dewa Kematian Bai Meng. 交给了我最简单。 Meskipun efek samping penggunaan kekuatan eksternal yang bukan berasal dari tubuhnya membuat kondisi Chen Ying'er semakin memburuk, tapi demi tekad untuk melindungi kekasihnya serta membantunya menggapai impian mewarisi tahta ilahi, Chen Ying'er tidaklah memperdulikannya. Bahkan dia melepaskan teknik pedang kehidupan ke arah musuhnya. Tapi tiba-tiba... 居然能伤到我！ Di sisi lain, di saat yang Wenzhou berjalan mendaki tahta ilahi, serta terdengar suara tentang tekad para kesatria untuk mendapatkan tahta ilahi, dia lantas memikirkan tekadnya sendiri untuk mendapatkan tahta ilahi. Dikarenakan mereka telah memiliki Long Hao Chen sebagai pemimpin dan akan membawa manusia menuju impian, yang Wenzhou lantas bertekad untuk mendampingi seluruh anggota, melindungi mereka, dan menyingkirkan semua rintangan. 你也要，即使群星陨灭，就像爷爷那样斩断一切阻碍，将一切。 Sementara itu, di saat Chen Ying'er terus-menerus mencoba menghindari gempuran Dewa Iblis Malaikat Maut, serta Bai Meng sendiri merasa telah meremehkan Chen Ying'er, dia lantas kembali menggunakan teknik benang takdir untuk membungkus pasukan iblis, membuat tekanan energi yang dia lepaskan jauh lebih kuat. Bahkan yang lebih membagongkannya lagi, Bai Meng ternyata mampu kembali membangkitkan para Dewa Iblis yang sebelumnya telah meninggoy. Meskipun kakek Chen Ying'er menyadari para sosok Dewa Iblis tersebut hanyalah mayat tanpa kesadaran yang dikendalikan Bai Meng, tapi mereka tetaplah mampu melepaskan kekuatan Dewa Iblis. Tepat ketika Chen Ying'er berada di ambang kematian, Yang Wenzhou pada akhirnya menunjukkan diri dengan penampilan baru, sehingga menandakan dia telah resmi mewarisi tahta ilahi kehancuran dan pembantaian. Di saat keduanya sedang jatuh ke dalam momen romantis, para mayat Dewa Iblis justru secara brutal mencoba merusak suasana tersebut, sehingga Yang Wenzhou tanpa basa-basi memanggil tahta ilahinya. Dengan sangatlah santuy tapi pasti, Yang Wenzhou telah berjalan menaiki tahta ilahi sambil membawa tubuh Chen Ying'er. Dia seolah-olah tidak memperdulikan keadaan saat ini yang sedang berada di arena kematian. Bahkan sambil meletakkan tubuh Chen Ying'er di singgasana tahta ilahinya, Wenzhou mengucapkan sumpah untuk selamanya melindunginya dan tidak pernah meninggalkannya. Sumpah barusan juga dibalas dengan sumpah keabadian Chen Ying'er, layaknya seorang putri raja yang sedang menerima pinangan dari seorang kesatria. Lagi dan lagi, momen romantis mereka dihancurkan oleh para mayat Dewa Iblis yang dikendalikan oleh Bai Meng.
Bahkan dia dengan sombong menegaskan dirinya adalah malaikat maut yang tidak pernah bisa dijatuhkan. Merasa muak, Yang Wenzhou segera melepaskan tebasan pedang manusia yang langsung menghancurkan benang takdir. 怎么可能？人类的锋刃！ Tidak sampai di sini, Yang Wenzhou ternyata mampu menggunakan kekuatan benang tahta ilahi untuk balik mengendalikan para mayat hidup, serta memberikan penghakiman kepada dewa iblis malaikat Baimeng. Bukannya kecewa atas kematian Baimeng, baik Fashak dan Abao justru merasa senang. Pasalnya diketahui, bintang takdir yang telah dipadamkan oleh Fashak adalah milik Seng Sai'er alias kekasih Long Hao-chen. Bahkan menurut sejarah, setiap orang yang bintang takdirnya dihancurkan oleh Dewa Iblis Bintang, maka pastilah akan berakhir dengan kematian, tidak peduli apapun takdir aslinya. 看到你绝望的样子了，一定死亡的结局都无法改变的，还是神明。 Di sisi lain, selain merasakan cincin penyimpanan Seng Sai'er bereaksi, Hao Chen juga merasakan jantung abadinya terasa sangat sakit. Namun belum sempat dia mendapatkan jawaban, Hao Chen tiba-tiba saja masuk ke dalam ilusi bintang takdir. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, Hao Chen menyadari kalau bintang takdir yang telah hancur ternyata milik Seng Sai'er. Menyadari hal ini pastilah ulah Fashak. Su Yang Xiao lantas meminta Hao Chen untuk segera menghancurkan papan takdir sehingga bisa menggagalkan tindakan Fashak dan menyelamatkan Seng Sai'er. 没有任何人会因为魔头。 Wadidaw, akhirnya arena kematian mencapai puncaknya ya guys ya. Dan udah kita tebak dari episode-episode sebelumnya kalau bintang takdir yang dipadamkan oleh Fashak adalah milik Seng Sai'er. Sehingga untuk menyelamatkan sang kekasih hati, King Hao Chen haruslah berjibaku melawan waktu menghancurkan papan takdir sehingga bisa menggagalkan rencana Fashak. Kalau gagal ya otomatis koit ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye.